Sujud menyembah, tanganku terangkat bagimu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Segenap hatiku, segenap hatiku, inginkan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Kau kami inginkan, kau kami rindukan, kami menyembahmu, kami nikmati Engkau, kami nikmati hadiratmu, Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Shalom, selamat pagi Bu Joy, selamat pagi Bu Yeti. Selamat pagi semuanya. Bu Sinta. Oke. Pagi-pagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa, Luar sehat biasa ya. selalu. Yes. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ya ibadah kita di pagi hari ini. Ya, selamat datang teman-teman semua sudah hadir ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan beberapa pujian ya ke depan, dan nanti Ibu Joyce Putira ya. Oke, untuk ambil alih untuk host pagi hari ini ya. Oke, ya silakan. Dan nanti untuk yang saya tampilkan ya, yang bertugas saya tampilkan di depan layar monitor ya. Nggak ada, adik cari mami tugas host. Bentar ya. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Praise God. Kita belum punya itunya Pak John. Ya, ini saya kirim. Saya lihat di depan layar monitor Bu Joyce. Itu saya kirim ya. Iya Pak John. Oke, sudah ada nih di depan layar monitor. Yang hari ini harusnya Ibu Welly Hukumun, nanti Bu Joyce tackle dulu ya. Iya. Silakan Bu Joyce. Doa profitik Ibu. Sebentar Sudah Pak. di depan layar monitor Bu Joyce. Iya, siap. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Oh, itu bukan punya. Kesempatan buat saya, Bu Joyce Putirai sebagai host. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Kita semua
Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada pagi hari ini merawat kita semua. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya siap menerima pertolongan Tuhan? Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Yes. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima pertolongan Tuhan. Yes, amin. Mari kita melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Haleluya. Tuhan Yesus Praise Kristus. God. Amin. Saya akan membacakan susunan acara ibadah pada pagi hari ini. Hari Jumat tanggal 23 bulan 5 2024 pukul 04.00 WIB, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 22.00 PM Jerman Nederland. 1. Host Ibu Joyce Putirai, sebenarnya Ibu Weli Hokubun, saya tackle dulu. Ya. Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Doa propitik Ibu Yeti Sulistio Rini dari Kediri. Pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Selesai. Sebelum saya akan serahkan ke Bapak Pendeta, saya akan memuji Tuhan supaya kita tidak ngantuk. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih pada pagi hari ini yang Kau sudah beri kami bangun dengan tubuh yang sehat, yang Kau sudah tambahkan satu hari-hari yang begitu indah bagi kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Berilah kami Tuhan mulut dan bibir lidah kami untuk memberi kebenaran dengan ucapan-ucapan kami. Semua ini kami belajar Tuhan, maupun dengan puji-pujian. Kami mau lebih dekat, lebih setia lagi Amin. kepadamu. Tuhan, Kau tahu
dengan problem-problem masalah kami. Kami percaya Engkau selalu membukakan jalan. Engkau juga tahu isi hati kami, Tuhan. Kami ingin menyelamatkan anak-anak kami ini. Kami percaya, Tuhan, dengan kerinduan seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui ini, Tuhan. Kami percaya Engkau jamah anak-anak kami ini, Ya Tuhan. Yesus. Memang kami sebagai orang tua, kadang-kadang kami ada kekerasan, tapi kami akan belajar, Tuhan, Engkau beri kami hikmat untuk menghadapi masalah ini dengan kesabaran. Kami mau terima, Tuhan, kami mau terima dengan kesalahan-kesalahan kami ini. Terima kasih, Tuhan, dengan ibadah pada pagi hari ini. Berilah kami, Tuhan, jawaban melalui firman-Mu ini. Ya Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah memulai ya. Oke, selamat datang Bu Beli, sudah bersama kita juga Bu Yeti dan Bu Puji Astuti Esti. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang sujud dan menyembah Tuhan sampai kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini ya. Oh iya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ambil yang ini aja ya, dibaca-baca. Oke, sementara yang lain mic-nya bisa dimatikan dan kita akan menikmati hadirat. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Oke, mohon maaf ada iklan muncul. Bilang Pak John. Bukan iklan muncul. Oke. Di hadapan Tuhan, sebagai pengakuan-Mu katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari katakan yang pria, katakan selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku, hatiku lelah tak berdaya.
Mari sama-sama katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Mari katakan, hanya Kau satu. Sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Namamu di hidupku, Tuhan. Kami janji malam ini tiada yang lain ya Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Dia, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Sekali ku sembah Engkau Tuhan, yes, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Namamu di hidupku, sungguh tidak ada yang lain ya Tuhan. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Kami sembah, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari malam ini sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Mari sepakat sama-sama panggil ya Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau, hanya Kau, hanya
cukup bagiku, tak mau yang lain, hanya cukup bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak pernah takut dan tidak pernah ragu karena Engkau. Engkau segalanya dan cukup buat kami Tuhan. Halo semuanya, nama Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen, Tuhan Yesus baik ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Yes, Lord. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik. Mari nyatakan dan janji dari hatimu, katakan, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Malam ini sepenuhnya kami percaya, percaya akan rencana-Mu terbaik. Sekali lagi sama-sama, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Ada banyak faktor yang kita nggak bisa kendalikan dalam hidup ini. Mungkin ada banyak juga masalah yang datang buat kita, yang nggak bisa kita atur, yang kita bisa kendalikan. Entah itu kesalahan kita, apapun. Tapi Alkitab mencatat bahwa
selalu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya bawa mobil hati-hati, tapi tiba-tiba ada masalah. Tapi saya lihat Tuhan menolong. Nggak ada satupun keluarga saya yang lecet, nggak ada. Nggak baik keadaannya, tapi tetap ada perlindungan Tuhan. Nggak baik situasinya, tapi percaya ke saudara bahwa ada tangan Tuhan yang menolong. Nggak baik kondisinya, tapi kalau orang benar dipelihara Tuhan. Yuk sama-sama buka kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Mari bangkitkan imanmu, perkatakan malam ini, Kau baik, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau tetap baik, oh, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Kau tetap baik, Kau baik walau keadaan, yes, rencanamu terbaik. Kau baik Tuhan, oh, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu. Sekali lagi, Kau tetap baik ya Tuhan. Kau baik walau apapun keadaannya, Kau tetap baik. Kau baik walau yang kulihat, yes, itu sebabnya kami angkat kedua tanganmu. Tak pernah kuragukan janjimu, tak pernah. Gak pernah kami takut. Kami punya Tuhan yang besar. Sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku. Kami nyatakan dengan iman, tak pernah kuragukan janjimu, tak pernah kutakutkan hidup. Sepenuhnya ya Tuhan, sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik. Mari sekali lagi dari hati yang mengasihi Tuhan katakan, tak pernah ku takutkan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik. Sekali lagi, tak pernah ku ragukan janjimu. Haleluya. Sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah, yes. Katakan berdaulat, berdaulat.
dulu Roh Kudus boleh berkata-kata dalam roh. Haleluya, praise God. Praise God, we love you. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen, amen, amen. Haleluya, Tuhan sungguh baik bagi kita sekalian. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan pagi ini ya. Oke, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Luar biasa ya, kita nikmati hadirat Tuhan. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan berdoa dulu. Ya, selamat datang sahabat-sahabat kita. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini, pagi ini ya, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti dari Sidoarjo yang saat ini ada di Kediri. Oke, silakan Bu Puji bisa menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, mic bisa dibuka Bu Yeti. Oke, ya. Silakan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah sumpah pagi hari ini Bapak. Terima kasih atas kasih-Mu, atas kesehatan yang Kau-berikan Ya, kepada Yesus. kita. Dan kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya penyembahan ini berkenan di hadapan-Mu Bapak. Bapak, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, supaya kami layak menghadap Engkau dan layak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk Bapak John yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, urapilah dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang diperkatakannya Tuhan, benar-benar daripada Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo yang saat ini ada bersama-sama dengan sahabatnya Ibu Yeti. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan lihat firman Tuhan pagi ini dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian, dan oleh anugerah Tuhan pagi ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-312. Oke, dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam satu hati, satu suara ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam satu hati dan satu suara? Jawabannya apa? Pasti ada ya. Pasti ya. Lalu bagaimana kalau tidak satu hati, tidak satu suara? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tidak akan ada ya, karena bertolak belakang, simpang siur, tidak satu komando ya, tidak satu tujuan ya saudaraku, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke utara, yang satunya ke selatan, satu ke barat, satu ke timur, jadi nggak ketemu. Itulah sebabnya Tuhan tidak akan pernah hadir di situ. Kalau kita sepakat, kita satu hati, satu suara, baru kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Katakan amin. Nah, mari kita lihat nats Alkitab kita pembimbing sebagai pembimbing untuk kita pagi ini. Terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ya, makasih Pastor. Yes. Alkitab terambil dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Amin. Amin ya. Perhatikan ayat ini berkata, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama ya. Di dalam hidupmu bersama. Bersama itu bukan berbeda, saudara. Harus sama ya, satu hati, satu suara. Menaruh apa? Menaruh pikiran dan perasaan ya, satu hati ini ya, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah satu hati, satu suara, baru di situ kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita sekalian ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kalau kita diam dengan rukun, diam bersama-sama,
saling satu hati, satu suara, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya percaya disitulah saudaraku Tuhan akan berikan apa saudaraku? Ada kekuatan, ada pengurapan Allah mengalir, kemudian juga ada berkat yang akan dicurahkan ya di dalam kehidupan kita sekalian sebagai umat Tuhan di pagi hari ini. Berapa banyak saudara yang siap menerima curahan berkat Tuhan, yang sudah siap untuk menerima pengurapan Allah? Nah, besok kita akan nikmati ya, saudaraku, di dalam kebaktian kita di Pondok Chandra Indah, kita akan nikmati hadirat Tuhan di sana. Saudaraku, pastikan bahwa Tuhan akan melawat kita semua. Yang percaya bilang amin ya. Oke, saya coba besarkan ini dulu supaya bisa terlihat dengan jelas ya. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Saya senang sekali lewat pujian penyembahan tadi ya, bagaimana cara-cara untuk kita memuji menyembah Tuhan itu enak ya. Musiknya juga enak, yang membawakan juga enak. Jadi kita belajar untuk sesuatu yang baik. Memang ini lebih modern ya, kalau saya lihat cara menyembahnya lebih modern ya, jadi tidak kaku ya. Oke, baik, saya berharap ini bisa terlihat di depan saudara-saudara sekalian ya. Mari kita akan lihat kemuliaan Allah dalam satu hati, satu suara, saudaraku ya. Kita perhatikan ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam satu hati, satu suara bagi orang percaya. Orang percaya yang apa, saudaraku? Orang percaya yang menaruh apa? Dia menaruh pikiran dan perasaannya yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saya menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus, nah saudara pun juga sama, menaruh pikiran dan perasaan juga dalam Kristus Yesus ya. Haleluya, saya mencintai Tuhan Yesus, saudara juga mencintai Tuhan Yesus. Itu namanya kita satu hati, satu suara. Ya, saya maju, Bapak Ibu juga maju, ya saudaraku. Dan saya mengerjakan, saudara juga mengerjakan. Nah, itu namanya kita satu hati, satu suara. Sehingga kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saya berdoa sepanjang tahun 2024 ini, tema yang kita bicarakan yaitu kemuliaan Allah benar-benar dinyatakan dalam hidup kita ya. Dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hal apa saja. Dan hari ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam satu hati, satu suara ya. Ini penting. Dan ini terdapat dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ya. Oke. Dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita semua. Membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita, hati kita tenang, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, Roma 4:15 ayat 4 sampai 6 akan membuat kita menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran tentang apa? Tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Ini dulu penting, karena di luar sana banyak orang percaya tidak mengerti, saudaraku. Tidak mengerti tentang apa? Kemuliaan Allah dalam satu hati, satu suara. Nah, bersyukur Bapak Ibu, di dalam pelayanan gereja CLCC kita semakin dibuat Tuhan mengerti tentang kemuliaan Allah dalam satu hati, satu suara. Siapa dia? Kita akan lihat ciri-cirinya. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu hati, satu suara, siapa dia? Mari kita lihat ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mempelajari. Mempelajari apa, saudaraku? Dia mempelajari segala sesuatu yang ditulis lebih dahulu, lalu kemudian dia menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Ya, kita lihat Roma pasal 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Amin. Jadi sesuatu yang ditulis itu Tuhan mau kita pelajari ya. Jadi mempelajari segala sesuatu yang ditulis lebih dahulu. Nah, apanya yang tulis? Firman Tuhan yang ditulis. Itulah sebabnya firman disebut firman yang tertulis. Tertulisnya di mana? Di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita ya. Kalau zaman lampau kan orang pakai buku Alkitab yang lembaran-lembaran kertas itu, buku itu ya. Sekarang kan orang lebih pakai di Android ya, jadi mudah dibawa kemana-mana, jadi multifungsi, saudaraku. Jadi indah sekali Bapak Ibu,
Semua firman yang tertulis itu adalah firman yang diwahyukan Allah dan ditulis oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama dan kemudian ditulis juga oleh rasul-rasul di Perjanjian Baru. Jadi apa yang mereka tulis semuanya itu yang kita pelajari itu semua bicara tentang Yesus. Yesus itu adalah firman, ya, dan dia adalah firman yang hidup, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, dan kalau firman itu diam di dalam hati kita, firman yang tertulis, baik yang ditulis oleh Musa, ditulis oleh Elia, ditulis oleh Yesaya, ditulis oleh Yoel, ditulis oleh Amos, ditulis oleh semuanya, ya saudaraku. Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya firman itu bukan cuma untuk didengar, untuk direnungkan, tapi firman itu ada dalam hati kita. Dan itulah kehidupan kita sekalian, ya. Masalah boleh datang, persoalan boleh ada, tapi selama engkau pegang firman yang engkau pelajari, firman yang tertulis, pastikan bahwa firman itu sudah tertulis dalam loh hatimu, tidak lagi di dalam loh batu, ya, tapi di dalam loh hatimu, saudaraku. Dan saya percaya firman itu akan menjadi penghiburan waktu engkau susah dan sedih, menjadi kekuatan di waktu engkau lemah, memberi engkau pengharapan di kalau engkau putus asa dalam kehidupan ini. Saudaraku, dan Yesus katakan dalam Matius 4 ayat 4, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari pekerjaanmu saja yang kau bisa hidup, bukan dari gajimu saja yang kau bisa hidup, bukan dari pensiunmu saja yang kau bisa hidup, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Suatu hari uang boleh habis, uang boleh berkurang, bahkan uang boleh tidak engkau punya. Tapi selama ada firman Tuhan yang tertulis dalam loh hatimu, yang kau pelajari dengan setia, dengan tekun, itu membuat engkau terjamin hidupmu, engkau terpelihara. Siapa yang menjamin, siapa yang pelihara? Tuhan, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa menjamin, tidak bisa pelihara engkau, tapi Tuhan bisa menjamin pelihara engkau. Karena itu Bapak Ibu, kenapa kita setiap hari beribadah, supaya apa? Kita rindu dengar firman Tuhan, kita rindu mempelajari firman Tuhan selangkah demi selangkah, step by step, ya. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-312. Ini anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saya yakin di luar sana saudara tidak akan mendapatkan firman seperti ini, ya. Karena di luar sana akan membuat saudara bingung. Karena apa bingung? Karena nanti sebentar bicara ini, besok sudah lain lagi. Jadi saudara lompat sana, lompat sini. Jadi saudara, ini dalam hati ini sebenarnya saudara mau dibawa kemana, saudara bingung, ya. Tapi pastikan sepanjang tahun ini Tuhan arahkan kita. Kita bicara khusus untuk kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah sudah kita bahas banyak sekali, saudara, ya. Dan hari ini kita khusus bicara tentang satu hati, satu suara. Amin. Oke, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu hati, satu suara, ya? Yang pertama apa tadi? Setelah dia mempelajari, baru orang yang mempelajari itu, yang kedua, dia mengerti. Dia mengerti bagaimana? Dia mengerti bahwa Allah itu adalah sumber. Sumber apa? Sumber ketekunan dan penghiburan bagi orang percaya. Amin. Engkau orang percaya? Yes. Tuhan menjadi sumber. Sumber apa? Sumber ketekunan dan sumber penghiburan bagi kita sekalian orang percaya. Kita lihat ayatnya, ya. Roma 15 ayat yang kelima. Roma 15 ayat kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin. Amin. Semoga Allah yang adalah sumber apa? Sumber ketekunan, karena dia sendiri memberikan teladan. Dia tekun sampai mati di atas kayu salib. Dan Tuhan ingin juga engkau juga menjadi orang yang tekun. Engkau bertekun, engkau punya ketekunan. Dan kemudian penghiburan. Tuhan tahu hari-hari ini semua kita ada masalah, dan pasti masalahnya bukan cuma satu dua, tapi banyak. Wes wake. Ya, wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Amin, saudaraku. Nah, hati saudara bisa tenang, hati saudara bisa terhibur, hati saudara bisa bahagia. Kapan? Pada waktu engkau dengar firman Tuhan dengan tekun. Dengar firman Tuhan dengan tekun. Dokter boleh vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan selama engkau dengar firman Tuhan dengan tekun. Ada penghiburan di dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Ada pengharapan.
dan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita sekalian. Katakan amin. Ya, ini dia saudaraku. Keadaan boleh mengecewakan, situasi boleh mengecewakan, manusia pun boleh mengecewakan, tapi Tuhan yang adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan tidak akan pernah mengecewakanmu. Suami dapat mengecewakanmu, istri dapat mengecewakanmu, orang tua dapat mengecewakanmu, anak dapat mengecewakanmu, mertua menantu dapat mengecewakanmu, saudara, sahabat baik bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang bertekun di dalam Tuhan. Katakan amin. Mempelajari firman Tuhan dengan baik itu indah sekali ya, supaya membuat kita mengerti. Oh, dulu aku nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu aku nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu aku nggak paham, sekarang aku jadi paham. Ya, ini dia luar biasa. Makanya penting sekali kita bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman. Supaya apa? Tidak ada ruang-ruang yang terbuka, tidak ada celah-celah yang terbuka bagi setan masuk untuk menipu kita, untuk menyesatkan kita. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, ini dia, luar biasa. Setelah kita mempelajari, lalu kita saudaraku mengerti, nah ini dia. Yang ketiga, sampailah kita pada yang ketiga, yaitu saudaraku kita mulai memuliakan ya, memuliakan Allah dengan segenap hati, dan di saat saudaraku saudara saya mulai satu hati dan satu suara ya, di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, Roma 15 ayat yang ke-6. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi waktu kita memuliakan Allah itu, benar-benar Tuhan ingin kita satu hati, satu suara. Waktu kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Waktu kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, satu suara. Baru di situ kita memuliakan Allah dengan apa? Dengan segenap hati. Kapan saudaraku? Di saat saudara saya mulai satu hati dan satu suara, ya. Nah, saya percaya ketika bangsa Israel mereka menghadapi tembok Yeriko, tembok yang kokoh, yang tidak bisa runtuh oleh kekuatan apapun. Tapi Anda tahu, lewat iman yang dimiliki oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, saudaraku, dan ketika mereka mengitari tembok Yeriko selama 6 kali, dan pada waktu mereka bersorak, saudaraku, untuk ke-7 kalinya tembok itu runtuh, langsung ambrol, saudaraku, ya, dengan kekuatan pujian yang mereka naikkan, saudaraku, mereka bersorak-sorai, dahsyat sekali, saudaraku. Tembok Yeriko runtuh karena mereka bersatu hati, satu suara. Wow, dahsyat. Paulus dan Silas juga dipenjara di tengah malam, Filipi 16. Saudaraku, di ayat yang ke-25 sampai 31, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan di tengah malam. Mereka bersatu hati, bersatu suara. Dan tiba-tiba Tuhan buat gempa bumi di malam hari, sehingga pintu penjara jebol. Semua pasungan rantai besi yang membelenggu mereka semua terlepas di tangan dan kaki mereka. Sampai gara-gara itu kalapasnya, kepala penjara ketakutan, saudaraku. Dan dia berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Wow, dahsyat ya. Kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah, mari kita bersatu hati, satu suara. Baru kita lihat kemuliaan Allah itu akan nyata dalam hidup kita sekalian, ya saudaraku. Jadi jangan beda. Kalau beda itu pasti nggak akan ketemu, saudaraku. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke utara, satu mau ke selatan, nggak ketemu, saudaraku. Tapi kalau kita satu hati, satu suara sepakat, doa kita tuh powerful sekali. Tuhan katakan 2-3 orang bersepakat di dalam nama Yesus, apa yang mereka minta, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan memberi pertolongan. Ya, nanti sebentar ketika ada doa profetik dinaikkan, nah kita sama-sama satu hati, satu suara, dan kita ekspresikan, kita berkata, I receive. Yang artinya aku terima, suatu. Apa yang sudah mau terima? Sudah mau terima kebaikan Tuhan, sudah mau terima kemuliaan Allah, sudah mau terima keajaiban Tuhan, mau terima mujizat, pertolongan, mau terima berkat. Saudara, kita satu hati, satu suara. Ya, oke. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu hati, satu suara. Ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berpegang pada suatu pengharapan ya bagi Tuhan yang dimilikinya, ya. Tuhan itu pengharapan kita yang kita miliki. Mari kita lihat ya, Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Amin. Ya, supaya kita bertekun, Bapak Ibu, itu tujuannya ya. Bertekun dalam apa, saudaraku? Dalam ketekunan, penghiburan dari kitab suci ya. Ini dia luar biasa. Oke, itu yang pertama ya. Mari kita lihat yang kedua. Ini hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup sesuai ya. Dia hidup sesuai dengan apa, saudaraku? Dengan kehendak Kristus ya. Oke, mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin. Amin, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus ya. Luar biasa. Bapak Ibu, itu dia. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita ikuti, saudaraku. Itu namanya kita satu hati, kita satu suara. Dan saya percaya kalau sudah Tuhan berkehendak, engkau ikut kehendak Tuhan. Jadi, yang tidak jadi, yang tidak mungkin jadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Asal engkau mengerti kehendak Tuhan dan engkau lakukan kehendak Tuhan, semuanya akan dinyatakan Tuhan ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia akhirnya memuliakan Allah dan Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya ya. Roma 15 ayat yang ke-6. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin, amin ya. Sehingga kamu, saudara-saudaraku, memuliakan ya. Memuliakan siapa? Allah dan Bapa kita. Siapa Allah dan Bapa kita? Yesus Kristus. Wow, luar biasa ya. Jadi Allah itu punya nama. Bapa itu punya nama. Siapa? Yesus Kristus ya. Dahsyat ya. Oke. Kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto sebelum kembali kepada Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pengajaran firman-Mu pagi hari ini yang memberikan kami kembali sebagai anak-anak-Mu yang sebagai orang percaya. Berikan kepada kami satu hati, satu suara di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami bisa melihat kemuliaan Allah nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk kami terus dapat mau mempelajari segala sesuatu yang ditulis lebih dahulu di dalam pengajaran firman bagi kami ya Tuhan. Akan kami untuk dapat belajar untuk mengerti akan Allah itu adalah sumber ketekunan dan penghiburan bagi orang yang percaya. Bahkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang percaya padamu untuk selalu memuliakan Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan segenap jiwa hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, berkaryalah di dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami, agar kami dapat mempunyai satu hati dan satu suara untuk selalu percaya kepadamu dan memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah firman-Mu ini tetap terpatri di dalam setiap hati kami, di dalam setiap bibir mulut lidah kami, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, ada tinggal hidup dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kami setiap hari melalui pengajaran-pengajaran firman yang baru buat kami ya Tuhan, agar kami semua jemaat-jemaat gereja-Mu di sini bertumbuh di dalam keimanan rohani kami bersama-sama untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan muliakan. Berikan hamba-Mu Pastor John Sarbunan terus tetap diberikan umur panjang, kesehatan yang terus di dalam pelayanannya ya Tuhan, bahkan ditambah-tambahkan hikmat yang dari surga tercurah dan dicurahkan turun atas hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan. Berkati istri, berkati tiga anak, dan berkati orang tuanya di dalam nama Tuhan. Demikian pun juga kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini Tuhan, tidak ada satu pun yang Kau
lewati. Berkati kami juga ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah kekal Kau sampai selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, buat firman-Mu yang baru ditaburkan buat kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa peneguhan firman ya pagi ini buat kita sekalian. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, selanjutnya kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Pendeta, Bapak Ibu, demikian pelayanan hambanya, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, di pagi hari ini untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan sama-sama, dan firman Tuhan yang telah kita dengar yang bertemakan kemuliaan Allah dalam satu suara. Ya, kita membutuhkan satu hati, satu suara untuk di dalamnya ada kemuliaan Allah. Untuk kita lakukan dalam kehidupan seperti firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini tentang mengerti tentang 3 kebenaran, yaitu mempelajari segala sesuatu, ditulis lebih dahulu menjadi pelajaran bagi kita, mengerti Allah itu adalah sumber ketekunan dan penghiburan orang percaya, dan memuliakan Allah dengan segenap hati. Di saat dia mulia, satu hati dan satu suara. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan yang telah dibagikan, disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk membagi buat kita semua. Tuhan memberkati hambanya, berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur yang panjang, dan kesetiaan Tuhan terus taruh untuk merenungkan firman itu dalam hidup, dalam pelayanan, supaya melayani kita semua dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, memberkati Ibu Sinta selaku Ibu Gembala, bahkan ketiga anak terkasih dalam hidup mereka, dan semua keluarga besar. Bahkan Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita melakukan satu tujuan untuk selalu ada satu hati dan satu suara dalam firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Dan terima kasih untuk Ibu Joyce yang telah memuliakan Tuhan, mengawali ibadah kita dan berdoa untuk pembukaan ibadah, doa dalam membuka ibadah di pagi hari ini. Bahkan ya Tuhan memberkati. Dan Ibu Yeti yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Maaf, Ibu Puji Astuti Esti. Ibu Puji Astuti, ya, yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Lukas Kristanto yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan, tapi juga berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terus setia, semangat ya dalam kehidupan, dalam pelayanan. Haleluya. Ya. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yeti. Waktu disilakan Ibu Yeti. Terima kasih Bu Weli. Shalom Pak John. Terima Shalom Bu kasih Yeti. Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan. Manusia semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut, Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CRCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang Yes. dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CRCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CRCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CRCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CRCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan memberkati Bu Yeti dan keluarga dan juga Ibu Puci Terima kasih. Astuti Esti ya di sana. Oke, Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yeti di Kediri yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Kristanto dari Sidoarjo. Waktu disilakan Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Bu Weli Hukubun buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening gereja CRCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO gereja CRCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu di tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo.
Selanjutnya bagi kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sriawati dengan nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Mei tahun 2024, Pastor John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja Sasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harus menghubungi Ibu Sinta Nini Sriawati di nomor 0859 64277805. Demikianlah info Gereja Sasi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krismanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John Sabuna, dan saya kembalikan kepada host kita yaitu Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya persilakan Ibu Weli. Terima kasih Bapak Lukas yang telah menyampaikan info gereja CLCC di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat anak Kesia yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati, menjaga, memelihara dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat kita yang telah bertugas dalam pelayanan di pagi hari ini, dan terima kasih buat kehadiran kita semua yang telah beribadah di pagi hari ini. Secara khusus hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang setia dan setia untuk melayani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan masuk dalam doa berkat. Dengan hormat waktu, saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk doa berkat. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita ya kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Bapa, turunkan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah datang mendengarkan firman Tuhan, menaikkan doa, pujian, penyembahan. Tuhan mencurahkan berkat-Mu buat semua yang sudah hadir, untuk Ibu Weli Hukubun, untuk juga ya Tuhan Yesus Ibu Yeti Sulistiorini, untuk Bapak Lukas Krisnanto, untuk Ibu Joyce Putirai, juga untuk Ibu Puji Astuti Esti, juga untuk Ibu Sinta, untuk Ibu Meliawati, untuk Your Miracle, untuk Johan Smith James, semua yang hadir semua pagi ini sudah diberkati Tuhan. Berkati kebaktian nanti siang Tuhan, ibadah oh Tuhan Yesus, doa mujizat 1 jam, kami doakan Tuhan memberkati dan kuasa-Mu mujizat-Mu terjadi. Berkati kebaktian nanti malam juga, berkati kebaktian Tuhan besok pagi, juga jam 10 di tempat Ibu Linda Effendi di Pondok Chandra, juga untuk ibadah nanti. Oh Tuhan malam, besok malam Tuhan berkati sepanjang minggu ini, Tuhan sertai dengan kuasa urapan Roh Kudus yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya siapapun yang sakit hari ini, sudah disembuhkan, yang susah sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan sudah terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari Tuhan turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, anak cucu keturunan-Mu, semua diberkati Tuhan. Diberkatilah juga studi mereka, diberkati pekerjaan, bisnis, karir mereka. Diberkatilah ekonomi-Mu, keuangan-Mu, karir-Mu, semua diberkati. Bahkan di pelayanan-Mu, Kau juga diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Memberkati Pak Lukas, Bu Beli, Bu Yeti, Bu Puji Astuti Esti.
Memberkati Bu Joy Terima kasih, semuanya. Pada. Selamat Sama-sama. pagi semua. Terima kasih Bapak Pendeta. Sama-sama Bu Beli, Tuhan Pada berkati ya. pelayanannya. Ya, semangat Pak ya. Lukas, Bu Weli, terima kasih. Bu Yeti, Ibu Astuti, Bu Juki, Bu Sinta, James Johan, Amin. Cindy, Terima kasih Bu semuanya. Megawati, Shalom, buat kita Halo. semua. God bless you all. Semangat Bless ya. you all. Sampai jumpa lagi nanti siang. God bless you. Bye-bye. Bye, guys.